untuk mencapai bahagia dunia akhirat surga, minimal itu dengan 5S plus 1S lagi. Menyadari bahwa semua hal yang terjadi pada hidup kita hakikatnya itu datang dari Allah. Sehingga kita bisa tanamkan minimal 5S ini. Yang pertama adalah syukur. Artinya kita berterima kasih, mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat, dan juga mengucapkan alhamdulillah dari orang yang memberinya atau dari pemberinya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan orang juga begitu. Alhamdulillah dapat nasi bungkus pulang, harus itu tanda syukur kita, ya. Syukur kepada Allah intinya, ya. Tidak bersyukur kepada Allah kalau kita nggak bersyukur kepada manusia yang memberikan kepada kita kenikmatan kita. Dan kebanyakan, kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara para hambaku yang bersyukur. Lupa dia ketika bangun, lupa, nggak ada yang dibaca. Itu banyak sekali. Terima kasih diberi hidup. Terima kasih kita dikasih pekerjaan, dikasih kesehatan, kemudian makanan, istri, dikasih istri yang sudah punya istri, udah dikasih istri, dikasih anak, wahafada, dikasih cucu. Nah, itu semuanya harus disyukuri itu. Kemudian punya teman yang baik, syukuri. Yang kedua adalah sikap sabar. Setelah syukur, sabar. Sabar dalam kita melaksanakan tugas. Sabar kita dalam beribadah. Ya. Kemudian juga sabar dalam menghadapi istri. Mungkin istri kita bawel, galak gitu. Sabar kita. Gak usah nyari lagi yang lain. Gak usah, sabar. Dan anak yang gak disiplin, sabar, itu ujian semuanya. Istri, anak, harta, itu ujian. Harus sabar kita. Mungkin susah sekali diatur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan artinya meninggal saja. Sabar menghadapi godaan. Kalau menghadapi istri kan kita disuruh baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, itu istrimu, dengan baik. Fa in karihtumuhunna, jika kamu itu tidak suka, kan gitu ya, hunnanya istri itu, jamak lagi istrinya itu. Fa asa an takrahu syai'an, maka sabarlah. Allah yang ngajarin kita. Mungkin yang kamu nggak suka itu hanya sesuatu sedikit. Wa yaj'alallahu fihi. Bukan wa yaj'alu, wa yaj'al karena ada an sebelumnya. Jadi atop. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan padahal Allah jadikan di dalam istri kita itu, pada diri istri itu, kebaikan yang banyak. Nah, lihat yang kebaikan-kebaikannya, ya, jangan diceritain. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, yang ketiga ngapain ini kita? Suruh sholat. Sholat, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Sholat ketiga. Kenapa bukan kedua? Karena ketika kita sholat, ya kita harus sabar.
di bawah sabar ya sholat, ya. Itu. Jadi kan sholat sebagai penolongmu, ya. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar, ya, sabar yang tadi itu yang kita hadapi. Apa? Sholat itu juga ketika kita sholat itu harus khusyuk, biar dinilai sebab sehusyuknya kita segitu nilai sholat kita. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang saya ikuti pengajian itu setiap hari Kamis pagi ba'da subuh, yang saya bikin online itu live streamingnya. Beliau mengatakan untuk khusyuk ada 3. Yang pertama adalah hudurul qalbi. Hati kita harus hadir ketika sholat, jangan ingat yang lain. Memang sulit ini, sulit, berat untuk khusyuk. Baru Allahu Akbar ingat kunci kita. Kunci di mana ya? Kalau saya pulang subuh, saya tanya istri saya habis sholat jamaah subuh, tadi sholat ingat apa? Makan buat suaminya, nasi uduk apa nasi goreng, itu yang diingetin. Kan kurang khusyuk itu. Saya bilang harus khusyuk. Tubhimu bimakna al-qiraah, pahami bacaannya. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tahu, paham itu. Ketika kita sujud, tahu bacaannya, ya, pahami. Makanya diulang-ulang itu. Kalau kita nggak dapat kebangetan, diulang. Umur udah berapa tahun ini kita ini, kan gitu. Kok masih nggak tahu arti Bismillah? Yang terakhir ketiga, nazrum min makani sujud, pandang tempat sujud. Nazrum, pandang, min makanin tempat sujud. Lihat, jangan melihat yang lain, jangan merem. Kalau merem itu nanti menghayal mana-mana, tidur lagi sholat. Ya, sama kalau kita zikir, lagi baca subhanallah, subhanallah, udah berapa ini ya? Sambil merem kita. Yang keempat yaitu silaturahim. Jalani silaturahim ini atas dasar ketaatan kepada Allah, sehingga nanti akan dibimbing oleh Allah, persaudaraan jadi kuat. Kemudian satukan tali persaudaraan yang retak. Jangan berebut warisan, bukan di sini nih. Di sana yang jauh nih kadang-kadang berebut warisan sama saudaranya. Yang gak dibagi-bagi sampai sekarang. Ada itu. Tapi bukan di sini, di sana yang jauh. Ya, berantem mulu. Ngeri bagi-bagi. Nah, ya, kalau kita rukun, berbuat baik dengan cara adil, maka jadi rukun warga dan rukun keluarga, kan gitu. Yang terakhir, sedekah atau berbagi. Saya dengar tadi berbagi itu, ya, sedekah itu gambaran orang yang cukup. Kata Rasulullah dalam sabdanya, as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan kita kepada Allah. Orang yang sedekah itu orang yang cukup berarti. Orang kaya belum tentu cukup. Tapi orang cukup pasti kaya, gampang memberikannya. Ya. Niatkan kita sedekah, niatkan kita amal untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, kan gitu. Kata Rasulullah dalam sabdanya, inna shadaqata la yudfi'u alaiha harral kuburi, gitu. Sesungguhnya sedekah itu meredam, yang diberikan oleh keluarganya itu meredam harral kubur, panasnya kubur. Ya, kalau kita gambarkan kan bisa aja. Kalau yang ngasih 2.000 mungkin dapatnya kipas angin tisu gitu ya. Kalau yang 2 juta kipas angin kan adem di kubur. Ya, mungkin 2 juta atau AC lebih ya. Hadirin rahimakumullah. Barangkali ini khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Semoga kita termasuk orang yang BDAS, bahagia dunia akhirat surga. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu